Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim dalam surah An-Nahl ayat 125, ya. Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah, ini salah satu surat kesukaan saya, surah An-Nahl ayat 125. Dan teman-teman tahu semua bahwa makna ayat ini erat kaitannya dengan para debater, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara bermujadalah. Oke, disebut dengan da'i. Kemudian tapi kalau saya tidak usah disebut da'i ya atau pendakwah, karena saya bukan ulama, tapi saya adalah seorang tilmizah, seorang pelajar yang insya Allah ketika belajar satu ilmu akan kembali melemparkannya ke publik agar ilmu itu tidak membusuk di dalam diri saya, agar saya kembalikan kepada umat. Satu hal yang menarik bagi saya adalah adanya ketika berdiskusi itu saya berusaha untuk berlaku adil kepada setiap lawan diskusi saya. Teman-teman tahu sendiri gimana perilaku saya ketika berdebat. Tidak jarang saya tersulut emosi, tidak jarang saya marah-marah, karena saya manusia biasa, tentu punya hak marah juga, punya hak kesal juga, gampang terpengaruh juga, gampang tertrigger kata orang zaman sekarang ya. Nah, jadi mungkin teman-teman boleh melihat berapa konten-konten saya yang memang sudah saya hapus supaya saya tidak meninggalkan jejak buruk yang menjadi asbab orang lain membenci agama lain, atau menjadi asbab orang beragama lain membenci agama Islam hanya karena lisan saya. Walaupun kemudian ada beberapa YouTube di channel yang saya hapus itu karena mau memperbaiki YouTube saya. Saya bercita-cita YouTube saya ini adalah YouTube yang akademis, informatif, yang memang memberikan edukasi buat orang-orang yang belum tahu menjadi tahu. Nah, tapi menariknya adalah teman-teman, ada stigma dari saya mengklasifikasikan lawan diskusi atau teman diskusi. Ya, satu lawan diskusi, yang kedua adalah teman diskusi. Lawan diskusi adalah mereka yang menyerang saya, kemudian saya melakukan perlawanan kepada mereka. Teman diskusi adalah mereka yang ingin tahu tentang Islam, lalu saya sharing ilmu terhadap mereka, dan begitu juga mereka sharing ilmu dengan saya. Ini adalah term-term yang berbeda, dan klasifikasi lawan diskusi pun ada beragam. Yang pertama adalah penghujat, kemudian ada polikarpus, yang ketiga ya saya anggap sebagai teman-teman anak domba yang tidak mengerti sama sekali. Ya, mohon maaf kalau di sini suaranya bising karena saya tidak punya studio ya, karena saya menggunakan sudut rumah saya saja. Jadi mohon jangan fokus kepada suara, anggap itu suara alam, karena fokus saja kepada suara saya. Dan kemudian adalah kalau dari ranah teman-teman yang diskusi adalah teman-teman Kristen yang betul-betul ingin sharing ilmu dengan saya, itu pun ada klasifikasinya. Ada kemudian yang mereka saya anggap sebagai guru juga, tidak sedikit ya, yang mereka memberi pengajaran, dalam artian mereka memberikan informasi terkait bagaimana sejarah kekristenan, seperti Pak Jody gitu ya, skema teologi, banyak sekali. Bahkan ada yang sampai sekarang ini saya merasa beliau adalah orang yang harus saya muliakan, karena dia adalah seorang akademisi dalam ranah kekristenan, karena Rasulullah mengajarkan untuk menghormati orang yang berilmu ya. Dan saya mencoba untuk menghormati orang yang berilmu walaupun dari kalangan non-muslim. Nah, menariknya adalah ada stigma dari saya dari dahulu bahwa Katolik adalah agama Kristen yang paling sangat santun. Makanya saya kalau punya teman Katolik, saya tidak pernah berdebat hebat. Tapi teman-teman, ternyata stigma itu ada anomalinya. Ada beberapa orang-orang yang Katolik, mengaku Katolik, tapi sangat-sangat terlihat
seperti Kristen lain yang membenci Islam, memiliki kecenderungan Islamofobia. Bahkan ketika mereka membuka diskusi, mereka di awal sangat-sangat terlihat baik, tetapi sesungguhnya mereka sangat memiliki kebencian terhadap Islam. Saya akan buktikan kepada teman-teman, inilah stigma saya di awal yang kemudian diverifikasi oleh orang Kristen Katolik sendiri. Saya akan bahas untuk kali ini teman-teman, akan tunjukkan kepada teman-teman ada satu video saya dengan saudara bernama Joseph, di mana di awal saya sangat respect dengan dia karena dia mengaku dari Katolik dan tidak pernah membuka perdebatan yang sengit. Tetapi akhir-akhir ini sejak dia berkumpul dengan Polikarpus dan Polemikus, saya melihat bahwa orang ini memiliki kebencian terhadap Islam, dan itu bukan hanya karena kata saya ya, tetapi juga kata salah orang-orang yang bahkan kenal dengan dia secara iman, pastinya juga tahu, saling mengetahui. Untuk tidak membuang waktu, saya perlihatkan videonya dulu. Setelah itu, Mantap, siap. sehat-sehat selalu ya kan. Amin. Sehat juga Uni. Gimana Apa? proses penginjilan di TikTok? Menemukan kesulitan-kesulitan apa? Hujatan atau apa gitu sering? Uni lihat di Ya sering. kemarin mau Tapi rehat. nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih Uni, maksudnya gini ya. Kalau menurut pandanganku namanya kita mengabarkan sesuatu yang memang orang lain belum tahu itu kan kadang kaget gitu ya. Ada shock terapi mungkin ya buat orang lain tuh, jadi kayak oh ini sesuatu yang nggak pernah saya dengerin, ini nggak mungkin kayak gini, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita paling nggak ibaratnya tuh saling menghormati gitu. Yang saya mau wartakan itu kan Injil, maksudnya ya target marketnya gitu kan. Kalau berbicara dari sudut pandang bisnis, target marketnya atau target pasarnya itu ya orang Kristen gitu. Sebenarnya aku nggak mengajak teman-teman Muslim untuk percaya sih. Itu dia tadi video saya ngobrol dengan Joseph waktu saya masih berada di Bogor ya, dan saya belum pernah berdebat dengan dia secara hebat. Terakhir saya berdebat dengan dia tentang Nur Muhammad dan juga Firman, dimana di akhir-akhir saya pikir debat kita akan berjalan baik gitu ya. Kemudian debat tidak berjalan baik karena banyak sekali framing juga, dan memang waktu itu saya tidak menyangka bahwa debatnya berakhir dengan cara tidak menyenangkan. Nah, ini merubah stigma saya terhadap teman Katolik. Di awal saya sangat memiliki stigma positif ya, karena saya memiliki beberapa teman yang Katolik yang saya pikir oke, kalian itu sangat terlihat santun di depan, dan saya pikir kalian juga adalah orang yang mengikuti tradisi gereja di mana kalian punya Konsili Vatikan kedua. Tapi terakhir saya lihat beberapa orang yang mengaku Katolik ini membuat saya berpikir ulang bahwa benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kalian mengikuti ajaran mereka, karena terlihat sekali kebencian dari orang-orang yang bahkan mengaku Katolik ini. Nah, saya tidak menyatakan bahwa semua Katolik seperti ini. Saya punya banyak teman-teman Katolik yang akhlaknya pun bagus, bahkan sangat santun, bahkan tidak mau berdebat. Tetapi ini adalah hal yang disebut sebagai anomali, dan saya khawatirnya ya kalau mereka itu Katolik asli, Katolik beneran ya, tapi kalau seandainya mereka ternyata bukan Katolik, kan sayang sekali. Mereka ini memframing agama Katolik. Kemudian mungkin teman-teman tahu ya siapa Minayong, teman-teman, mungkin saya tunjukin salah satunya videonya. Minayong ini adalah akun dari Monik, mungkin teman-teman tahu sendiri ya. Monik ini bergabung di FIC dulu, di CIA, dan salah satu penghujat dari kalangan perempuan. Istilah yang di awal digunakan untuk memanggil orang-orang yang tinggal di provinsi Romawi Arabia Patria. Izin stage ya, Uni IPeh. Saracen itu nggak ada di abad belasan, tapi adanya di abad ke-7, yang dimana ketika Johannes of Damascus itu berdiskusi sama Saracen, yang diganti nama menjadi Islam ketika di abad belasan. Makanya saya bilang, pelajari aja dulu apakah Islam ada di abad ke-6 atau justru di abad ke-11. Malah kamu membenarkan saya juga kalau kalian itu ada di abad belasan. Tahe. Dan kamu tidak membawa data yang membenarkan posisi kamu sebagai seorang Islam ada di abad 5 gitu tuh, 6 gitu, 7. Malah kamu membenarkan posisi kami yang mengatakan Saracen udah lebih dulu gitu loh. Nah, ini bukunya nih. Jadi begini, di dalam bukunya Johannes of Damascus dengan judul On Heresies mengenai bidat, di bagian karyanya yang lebih besar itu The Fountain of Knowledge, mata air pengetahuan, karena menurut John of Damascus bahwa Saracen itu bukan sebuah agama yang terpisah, namun sebuah bid'ah Kristen yang apa? Yang menyebut beberapa surat Quran menurut nama-namanya. Jadi ini nggak jauh dari bidat-bidatnya Kristen, gitu loh. Paham sampai sini?
Yaudah, bawalah dulu data mengenai bahwa kalian sudah ada di abad ke-6. Jangan nanti saya bukakan lagi data bahwa Nestorius itu ada di abad ke-5. Jangan nanti saya bawa nanti si ini juga, si Warqam bin Nawfal tuh ada di India. Ayo loh. Nanti saya bawa lagi yang namanya Buhairo itu sudah meninggal sebelum tahun 600. Ayo loh. Buhairo sama ponakannya ya, Siti Khadijah. Tuh ada loh catatannya. Gimana lo? Ayo loh, cepat. Peli. Kalau dalam bahasa Koreanya artinya cepat. Ketampolnya Monik yang tidak tahu malu gitu ya, yang tidak mengerti substansi apa yang kita bahas. Dia mengatakan Saracen itu tidak ada di abad sekian, tapi adanya, aduh nggak malu. Sedangkan literasi dari bapak-bapak gerejanya sendiri di abad ketiga mengatakan Saracen itu sudah ada, karena itu istilah untuk orang Arab sebelum baginda Rasul hadir. Dari kata Sara, seperti Ismailit dari kata Ismail, Israelit dari kata Israel, Saracenit dari kata Sara. Ini karena hanya bicara tanpa mengerti dulu apa yang dimaksud orang lain dan tidak banyak membaca, tapi justru banyak bertanya dan banyak banyak ketawa, dan ini mempermalukan orang Katolik seharusnya. Ya. Salah satu bapak gereja purba yang Satu, dia tidak membahas kapan Islam itu ada. Dua, dia tidak mengkonfirmasi kapan Islam itu berdiri. Dan ketiga, mereka bahkan tidak menjelaskan Islam itu seperti apa dulunya, ada catatannya atau tidak. Dokumen-dokumen yang sering dibawa oleh Menak Hemali itu saya selalu tertarik karena beliau selalu mempropagandakan latar belakang dari cerita tersebut, ya kan? Saya sering sekali, makanya saya ingin banget berdiskusi sama Menak Hemali ketimbang sama kalian. Banyak data-data yang sering disalahgunakan oleh Menachem Ali dan dia memframing setiap dokumen-dokumen tersebut. Santo Jerome itu membuat vulgar. Orang kayak dia mau diskusi sama Profesor Menachem Ali, bayangin coba. Sedangkan dengan saya aja dia kabur-kaburan. Dulu di JCC atau di room Zoom dulu sering saya ajak diskusi, tapi dia kabur-kaburan, alasannya nggak mau debat-debat. Sekarang mau diskusi sama Profesor Menachem Ali, obrolannya aja nggak ketata. Ketampol sama data bapak gerejanya sendiri, kok nggak malu gitu loh. Dia bilang bahwa nggak mau diskusi sama klien, maunya diskusi sama Pak Menachem Ali. Ngadapin kita aja yang jauh di bawahnya Profesor Ali aja lu mencret gitu kan. Ini orang-orang seperti ini yang saya anggap sebagai orang yang star syndrome, psikopat, narsistik, ODGJ saya bilangnya gitu. Cobalah argumentasinya di awal. Kita lagi ngebahas Saracen, dia bilang, mana Islam? Islam itu sudah ada kata-katanya di dalam Al-Quran gitu loh. Dia bilang Islam itu diganti sama si Yohanes Damaskus di abad ke-8. Kan koplak sekali memang anak ini. Emang ada ODGJ-nya sih menurut saya. Dan ini merupakan pernyataan langsung dari salah satu bapak gereja purba yang hidup pada tahun 420 Masehi beliau wafat, ya. Dan ini tokoh yang dikenal sebagai post-Nicene Fathers dalam urutan early fathers. Jadi bapak-bapak generasi awal, bapak-bapak gereja generasi awal. Saya kira semua sepakat, mau Katolik, mau Ortodok, mau Protestan, semua tahu siapa itu Santo Jerome dan posisinya seperti apa. Itulah sebabnya teks Vulgata tadi merupakan sebuah karya magnum opus dari beliau. Jadi sekali lagi beliau itu wafat tahun 420. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau berkaitan dengan istilah Saracenorum, istilah Saraceni, apakah itu berkaitan dengan makna barbar? Apakah berkaitan dengan makna kebrutalan? Apakah berkaitan dengan makna orang-orang yang melakukan tindakan yang negatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Diki Ngadas itu? Ternyata justru jauh dari tafsiran liar seperti itu. Justru yang dikatakan oleh Santo Jerome, beliau ini wafat justru sebelum era Islam.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 571 Masehi. Ya, berkaitan dengan apa? Dalam komentarium beliau yang beliau tulis, ada pernyataan yang cukup penting untuk dipahami. Ternyata beliau mengatakan ada pernyataan Ismaelitas et Agarenos. Jadi istilah Ismaelitas, orang-orang Ismail, et Agarenos, dan juga orang-orang Hagar. Ini maksudnya keturunan Ismail dan atau keturunan Hagar. Ini disebutkan Quinuk Sarakeni Aplantur Asumentes Sibi Falso Nomen. Coba kalian bayangin, di awal saya membahas Saracen. Istilah Saracen itu adalah istilah yang berkembang. Lalu ditanya, Islam munculnya kapan? Saya pikir ini nggak perlu dijawab ya, karena semua orang tahu gitu. Secara historis, Islam secara historis oleh kalangan akademisi dianggap hadir di abad di mana Rasulullah hadir pada waktu itu, di abad ke-6 ya. Itu secara historis, tapi saya bisa jelaskan secara esensi. Kita percaya Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam ada gitu. Nah, jadi Monik ini meminta bukti kapan Islam hadir. Ya bantah sajalah santo-santo kamu yang membahas tentang Islam. Bahkan kamu percaya bahwasannya itu Yohanes Damaskus itu membahas tentang agama Islam. Nah, dia bertanya kapan Islam muncul. Ini aneh ketika orang yang meyakini Tuhannya baru hadir di abad pertama lalu mempertanyakan agama Islam yang tidak berbantah-bantahan dengan kitab para nabi. Ajarannya secara esensi sama, monoteis, tidak Tuhannya tidak menjadi manusia. Tiba-tiba muncul ajaran yang disebut dengan Kristen ataupun Katolik ini, kemudian menggunakan kitab sucinya orang Yahudi, tapi ajarannya bertentangan dengan kitab orang Yahudi atau keyakinan orang Yahudi. So, orang seperti ini mempertanyakan kapan Islam muncul. Dan saya tidak perlu menjawab, karena ya Allah, itu seolah-olah saya sedang menjelaskan bahwasanya perempuan itu memiliki ciri fisik seperti ini. Nggak perlu kita definisikan lagi perempuan, karena orang tahu perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Hal yang sudah diketahui kebenarannya gitu. Kalau dalam istilah ilmu filsafatnya yang menjadi aksioma atau sesuatu yang memang sudah tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, karena secara historis orang sudah tahu bahwa Islam itu hadir bersamaan dengan kitab sucinya, dan tidak ada juga yang mampu membantah bahwa Rasulullah itu eksis. Bahkan bapak-bapak gereja mereka sendiri menyadari, mengetahui bahwa yang namanya Muhammad itu bahkan dari kalangan gereja, saya lupa ini apakah gereja ortodok. Kita akan tunjukkan bahwa dalam literasi mereka sendiri itu mereka juga ada penjelasan bahwa Saracen atau Bani Ismail ini adalah dari keturunan Kedar ya, Saracen ini dari keturunan Kedar, dari keturunan Bani Ismail, dan merujuk kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang dianggap membawa ajaran Islam. Nah, bahkan skolar-skolar Eropa pun yang para orientalis ini tidak menafikan hal itu. Aneh saja ketika ada orang-orang seperti Monik ini mempertanyakan kapan Islam muncul. Nah, kalau secara esensi baru kita bisa bahas bahwa Islam itu sudah hadir sejak awal-awal gitu. Secara esensi, karena kata Islam sendiri kan kita tahu artinya adalah aslam, dan kita mengatakan dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim itu beragama memiliki berjiwa muslim atau dipanggil seorang muslim. Tentu ketika dia adalah seorang muslim, maka agamanya adalah Islam. Ya, walaupun dengan syariat yang berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tapi ternyata teman-teman, anomali ini bukan hanya dirasakan oleh saya pribadi. Bahkan ternyata saya menemukan satu video di mana orang dua ini, Joseph, dan tadi sudah saya bicarakan tentang Monik ya. Joseph yang di awal baik terlihat di depan saya, teman-teman, tadi saya belum putarkan videonya. Teman-teman temukan sendiri ini, saksikan sendiri bagaimana Joseph ini sangat-sangat tidak punya attitude ketika berdiskusi dengan Ustadz Alwan yang lembut, yang baik. Bahkan teman-teman tahu siapa Ustadz Alwan. Dan saya termasuk mengatakan ini sudah biadab, ini orang-orang memang betul-betul memiliki kebencian terhadap Islam, dan ini tidak bisa disebut lagi sebagai apologet, tapi boleh dikatakan sebagai polikardo. Saya klasifikasikan Joseph dan Minayong atau Monik. Udah itu aja. Sudah saya jawab, awful itu terrible things, hal Nggak yang cuman buruk. awful, di situ Bukan dikatakan satu apa? satu kalimat. kata kamu terjemahkan dengan banyak kata. Yes, ya, oke. Makanya dengan Coba, satu kalimat baru kamu bisa coba terjemahkan. dibesarin dong, coba.
dibesarin dong. Ini menarik ya. Kalian baca buku Justin Martyr ini biar paham bagaimana kelakuan Gak orang usah suruh Yahudi. baca, itu data gereja Katolik. Kalau kamu baca Nasa wal Masih Tahu pakai tuh, buku. suruh Ya, baca. saya nggak tahu ini akan kemana lagi. Saya didesak untuk apa lagi? Yes, said Sama kok, I. kamu bertanya di It sini seems mendesak incredible, for it is more awful than the making of the golden calf. Ini lebih terrible, lebih buruk sekali daripada the golden calf. Kalian tahu golden calf kan? kamu. Gak usah nanya kami, langsung terjemahkan artinya apa. Nah, sudahlah kalau Oh, memang yang nggak golden tahu. calf, golden Nah calf kan, yang enggak, di Al-Quran itu diem salah. dulu Bang Dadru, diem dulu. Apa Kamu sih? jangan matiin kamera. Kamu gak usah translate. Apa itu golden calf? Gak usah translate, gak usah lari ke translate, gak usah matiin kamera, mumpung Aji mumpung. Apa? Masa kalian tahu dong? Nggak tahu lembu emas itu? Kan nggak tahu. Mau saya terangkan lagi lembu emas itu tentang bagaimana mereka buat lembu emas, kemudian gini. Mau saya terangkan gitu Baru lagi gitu sampai ketahuan selesai. kan, baru tahu. Kami baru sudah tahu diberitahu tadi lah, gara-gara- masa kamu lihat. Gara-gara searching baru Pak, tahu. Golden Nah, calf pasti jadi lagi coba pernah nggak tahu loh. Ya udah. dari sekarang saya sudah jadi Al-Baqarah itu admin, kan, giliran Al-Baqarah. Jadi giliran saya yang jadi- diserang, Inggris jadi saya si yang diserang. Justin Suartin itu sudah Bukan mengatakan itu lebih perkataan parah Justin dari Martyr pembuatan apa? bahwa merubah Betul, kitab dibahas. suci yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bukan itu yang kalian bahas gitu. Kalian lebih membahas pribadi saya. Nggak ada yang ngebahas pribadimu loh bro. Playing Sorry, victim mohon maaf, selalu si nggak Awan level. ini. Jadi ulang lagi ya. Sekarang pertanyaannya adalah yang menyatakan kitabnya itu berasal dari Allah dan diturunkan dari Allah Di-mute saya. dan didikte dari Allah, ya, didikte dari Allah dan turun dari Allah. Namun itu dirubah. Itu baru bermasalah. Kalau kitab kami memang merupakan kesaksian dari orang-orang yang menulis. Kak Mina, Ya. saya pikir udah jelas itu. Itu dijelasin lagi aja dulu, nasih wal mansuh itu kenapa bisa Allah yang ganti. Coba Nah, dijelaskan itu dalam yang surah Al-Baqarah. permasalahannya. Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Video berikut ini berisi beberapa pesan yang saya tujukan secara khusus kepada mereka yang mengaku diri Kristen tetapi kurang atau bahkan tidak menyukai Islam. Yang pertama, cinta akan Kristus tidak pernah bisa berdiri di atas kebencian pada mereka yang anti Kristus. Kekristenan itu bukan ruang untuk menjual dan mengobral kebencian. Kalau kita sungguh cinta akan Kristus, maka aktivitas di dalam mulut kita adalah menyantap roti hidup, menyantap tubuh Kristus, dan bukannya mengumpulkan air liur untuk meludahi mereka yang kita anggap anti Kristus. Anda akan menyebut ini gila mungkin, tetapi inilah kekristenan. Jangan kaget. Kalau kata-kata ini keras, aneh, mungkin Anda perlu untuk mundur secara teratur dari kekristenan. Saya secara pribadi sangat heran dengan orang-orang yang dulunya Muslim, kemudian berpindah masuk Kristen, tetapi jualannya adalah tentang kebenciannya terhadap Islam. Dan saya lebih heran lagi ketika mereka itu dianggap seolah-olah pahlawan. Bagi saya pribadi, itu bukan pahlawan, apalagi pewarta iman. Bagi saya itu sekedar pengkhianat yang sedang cari panggung pengakuan. Yang kedua, misi Yesus Kristus. Itulah yang seharusnya menjadi misi hidup setiap orang Kristen. Undangan pertama-tama dari Kristus untuk para pengikutnya adalah tinggal bersamanya untuk mengenal sungguh-sungguh seperti apa Yesus Kristus itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia sabdakan, apa yang dia lakukan. Kita diajak untuk duduk makan satu meja perjamuan bersama dengan dia. Yang dalam kekatolikan itulah Ekaristi. Singkatnya, misi Yesus Kristus adalah supaya kita pertama-tama menjalin persahabatan dengan Allah di dalam dirinya. Yang ketiga, keliru sekali kalau kita merasa sudah sangat Kristen,
ketika kita mengobrak-abrik Islam. Saya membaca di dalam kolom komentar di channel saya, ada yang menghubungkan aksi-aksi itu dengan model pewartaan dari Paulus. Saudara-saudari, fokus pewartaan dari Paulus itu adalah Kristus. Dia sendiri berujar bahwa apa yang dahulu begitu dibanggakannya, kini sudah dianggapnya sebagai sampah. Sehingga tidak perlu lagi menggembar-gemborkan sesuatu yang sudah dianggap sampah. Fokus hidup Paulus adalah tinggal bersama Kristus dan mewartakan Kristus. Dia sendiri bilang, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Lagi pula saudara-saudari, teladan utama hidup kita adalah Kristus. Paulus menggemakan atau menggaungkan Kristus. Yang keempat, penderitaan orang Kristen yang sejati, yaitu menderita karena mencintai Kristus. Dan bukan menderita karena terlalu sibuk dengan anti-Kristus. Pewartaan iman Kristiani yang benar adalah mewartakan kerajaan Allah. Apa itu mewartakan kerajaan Allah? Sederhananya, menjadi saksi hidup yang menunjukkan kepada dunia sekitar, kepada orang-orang, begini loh aslinya kalau orang itu hidup dikuasai oleh Allah. Itu artinya kita mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan seperti apa ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang hidupnya dikuasai oleh Allah. Kalau kita mempropagandakan kebencian, itu sangat jelas kita tidak sedang mewartakan kerajaan Allah. Yang kelima, mungkin ada yang berdalih begini, perlu juga ada orang-orang seperti Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, dan yang lainnya, untuk memperlihatkan kepada banyak orang, kepada dunia, kebenaran, supaya orang tidak mudah disesatkan. Saya pernah mendengar pernyataan seperti itu. Nah, saudara-saudari, kalau motivasi kita supaya banyak orang tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, caranya bukan dengan mengangkat kejahatan ke permukaan, tetapi dengan cara angkatlah tinggi-tinggi kebaikan dan kebenaran agar menjadi cahaya terang yang membuat orang akhirnya tahu mana yang sungguh-sungguh benar dan mana yang salah, mana yang sungguh-sungguh baik dan mana yang jahat atau sekedar berpura-pura baik. Untuk itu, kita perlu selalu melihat salib. Kalau orang mengaku diri Kristen, tetapi enggan memandang salib, dia akan kehilangan rasa kekristenannya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri berkata, "Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan, harus ditinggikan." Tetapi di sini ada bedanya. Kalau dulu Musa mengangkat ular sebagai pelaku kejahatan yang memagut-magut orang Israel sehingga banyak yang mati, kini dalam dunia perjanjian baru, Yesus diangkat, ditiang salibkan, bukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban dari kejahatan. Yesus sendiri berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Karena itu saudara-saudari, bagi saya adalah keliru kalau kita mengatakan kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengangkat ke permukaan ketidakbenaran. Ada orang mengatakan kita butuh orang-orang seperti Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim.
Saya secara pribadi tidak sependapat dengan itu. Kalau tujuannya adalah supaya orang tidak disesatkan, jangan mengangkat ke permukaan apa yang bagi Anda sesat. Tetapi angkatlah tinggi-tinggi apa yang bagi Anda benar, supaya menjadi cahaya yang membuat orang tahu mana sebenarnya kebenaran itu dan mana sebenarnya kekeliruan itu. Karena itu, kalau ingin mewartakan Kristus, kalau ingin sungguh-sungguh disebut pengikut Kristus, wartakanlah Kristus, tinggikanlah Dia, dan jangan meninggikan yang lain. Saudara-saudari, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada banyak hal yang bisa ditambahkan dalam daftar ini. Anda sendiri bisa memberi kesaksian. Silahkan tulis secara santun dalam kolom komentar. Saya sangat berharap dan berdoa agar kita semua memiliki perspektif yang semakin bening, semakin jernih tentang apa itu kekristenan. Tinggallah di dalam Kristus, maka kita akan sungguh-sungguh mengenal seperti apa hati dari Kristus itu. Seperti saya katakan pada video sebelumnya, ada banyak orang yang mengaku diri Kristen, tinggal serumah dengan Kristus, tetapi hatinya tidak seperti hati Kristus. Cara supaya kita memiliki kontak hati dengan Kristus, pandanglah Dia yang tersalib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.